Korea Utara kecam rencana Trump untuk menguasai Gaza, sebut Amerika Serikat sebagai perampok yang kejam. Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola oleh pemerintah Korea Utara mengecam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Gaza. Korea Utara juga menegaskan bahwa harapan tipis rakyat Palestina untuk keselamatan dan perdamaian sedang hancur oleh usulan Trump tersebut. Dunia kini mendidih seperti panci bubur atas pernyataan mengejutkan dari Amerika Serikat. Demikian pernyataan Kantor Berita Pusat Korea pada Rabu, 12 Februari 2025, seperti dilansir oleh Al Jazeera. Amerika Serikat bertahan hidup melalui pembantaian dan perampokan, dan ambisi hegemonik serta invasifnya untuk menguasai dunia terlihat jelas dalam rencananya untuk Gaza, tambah lembaga tersebut tanpa menyebut nama Trump. Lembaga itu juga mengkritik seruan pemerintahan Trump untuk mengambil alih terusan Panama dan Greenland, serta keputusannya untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Laporan tersebut menggambarkan Amerika Serikat sebagai perampok yang kejam dan menyatakan, Amerika Serikat harus bangkit dari khayalannya yang sudah tidak sesuai dengan zaman dan segera menghentikan tindakan yang merendahkan martabat dan kedaulatan negara serta bangsa lain. Negara-negara Arab juga telah mengungkapkan penolakan keras terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari jalur Gaza dan memindahkan mereka ke tempat lain. Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan, kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade dilanggar. Seruan-seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tidak akan terwujud tanpa berdirinya negara Palestina, lanjutnya, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakannya yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, atau upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka. Pengadilan Kerajaan Yordania menekankan bahwa Raja Abdullah memperingatkan tentang upaya berbahaya untuk mengusir warga Palestina dan menegaskan bahwa solusi apapun tidak akan mengorbankan keamanan dan stabilitas Yordania dan kawasan. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan upaya Arab untuk mendukung ketahanan warga Palestina di tanah mereka, mempertahankan gencatan senjata di Gaza, dan meningkatkan respons kemanusiaan di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, menyoroti kebutuhan mendesak untuk memajukan proyek pemulihan di Gaza, memastikan pengiriman bantuan dan pembersihan puing-puing tanpa menggusur warga Palestina dari daerah kantong tersebut. Kementerian Luar Negeri Oman menegaskan kembali posisi teguh dan penolakan tegas terhadap segala upaya untuk mengusir penduduk Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, serta menekankan perlunya menghormati hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di tanah mereka. Oman menekankan bahwa rencana apapun yang bertujuan merelokasi warga Palestina dari tanah air mereka merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas regional. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga menekankan penolakan tegas terhadap pelanggaran hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut, dan segala upaya pengusiran, serta menegaskan kembali pentingnya menghentikan segala aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak peluang bagi perdamaian dan kehidupan berdampingan. Warga Gaza bernama Shaban Shakaleh, Mata 47, dengan tegas menolak rencana Donald Trump untuk mengusir penduduk Palestina dari jalur Gaza. Setelah rumahnya di Gaza hancur akibat serangan militer Israel, Shaban Shakaleh berencana membawa keluarganya berlibur ke Mesir setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel benar-benar ditegakkan.
Namun, ia berubah pikiran setelah Donald Trump mengumumkan rencana untuk memindahkan penduduk Palestina dari Gaza dan membangun kembali daerah kantong tersebut. Trump juga menyatakan bahwa penduduk Palestina di Gaza seharusnya tidak memiliki hak untuk kembali. Kini, warga Palestina khawatir rencana Trump akan menyerupai peristiwa Nakba atau malapetaka lainnya, ketika mereka mengalami pengusiran massal pada tahun 1948 dengan pembentukan Israel. Kami ngeri dengan kehancuran, pengungsian berulang kali, dan kematian, dan saya ingin pergi agar saya dapat mengamankan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya, sampai Trump mengungkapkan rencananya, kata Shakalleh kepada Reuters. Setelah pernyataan Trump, saya membatalkan rencana itu. Saya takut pergi dan tidak akan pernah bisa kembali. Ini adalah tanah air saya, tegasnya. Di bawah skema Trump, sekitar 2,2 juta warga Palestina di Gaza akan dipindahkan, dan Amerika Serikat berencana mengambil alih kendali serta kepemilikan wilayah pesisir tersebut. Amerika Serikat kemudian berencana membangun kembali Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Ide untuk menjual rumah saya atau sebidang tanah yang saya miliki kepada perusahaan asing untuk meninggalkan tanah air dan tidak pernah kembali sama sekali ditolak. Saya berakar dalam di tanah air saya dan akan selalu demikian, jelas Shakalleh. Di lingkungan Tel Al-Hawa di kota Gaza, tempat puluhan gedung bertingkat berdiri, kini sebagian besar kosong. Tidak ada air bersih atau listrik, dan seperti banyak bangunan lainnya, rumah Shakalleh hancur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melanjutkan pertempuran sengit di Gaza jika Hamas gagal membebaskan tawanan yang ditahan di sana paling lambat Sabtu siang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kepada wartawan, "Kami akan mengambil alih Gaza dan mendesak Raja Yordania Abdullah untuk menyediakan tanah bagi warga Palestina yang mengungsi secara paksa." Abdullah menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan warga Palestina dan mengatakan negara-negara Arab akan datang ke Amerika Serikat untuk menanggapi rencana pengambil alihan oleh Washington. Mesir mengungkapkan bahwa rencana komprehensif akan berusaha membangun kembali Gaza tanpa memindahkan warga Palestina. Di kota Tulkarem, pasukan Israel menyerbu sebuah masjid tempat warga Palestina dari kamp pengungsi Tulkarem dan Nur Shams yang berdekatan menginap dan menangkap beberapa orang lapor Wafa. Di kota Ramin, timur Tulkarem, tentara Israel menangkap seorang wanita Palestina berusia 45 tahun, menurut laporan Wafa. Di kota terdekat Kafr al-Labad, pasukan Israel menembak dan melukai seorang pemuda Palestina di kaki. Militer Israel juga mengirim tambahan bala bantuan ke kamp pengungsi Jenin, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera Arabic. Kantor media pemerintah Gaza telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.000 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas. Sebanyak 1.100 orang tewas di Israel selama serangan yang dimulai pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.